Baik, assalamualaikum. Salam untuk semua peserta kuliah Teori Organisasi dan Manajemen. Kita masuk ke pertemuan ke-7, tentang implikasi dari teori difusi dari inovasi. Di pertemuan ke-6, kita sudah bahas tentang berbagai konsep bagaimana sebuah inovasi difusikan atau disebarkan, mulai dari organisasi dapat menyebarkan informasi di organisasi di masing-masing divisinya. Kemudian ada tahapan dalam proses inovasi, dan yang terakhir kita bahas kemarin adalah bagaimana Rogers mengusulkan bentuk bell shape atau kurva S ini dari difusi dari inovasi. Nah, teori sudah kita laksanakan di pertemuan ke-6. Nah, tentu apa sih implikasinya ketika masing-masing organisasi melakukan difusi dari inovasi. Ya, baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa implikasi ini adalah tujuannya di bagaimana manajer melihat fenomena difusi inovasi ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengadopsi sebuah pengetahuan atau teknologi terbaru. Tentunya dari sudut pandang manajer, Anda akan berhadapan dengan berbagai faktor. Nah, yang pertama tentu kita melihat bahwa proses difusi dari inovasi itu adanya transfer informasi di berbagai organisasi, ya, atau di dalam divisi tersebut. Nah, tentu Anda harus berpikir kegunaan dari inovasi tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ada manajer yang melihat katakanlah sebuah teknologi web conference misalnya, kira-kira dengan model pekerjaan kita yang dilakukan di kantor itu bisa ditransfer ke rumah. Kemudian informasinya itu bisa dipahami oleh masing-masing pegawai. Tidak hanya itu, di sisi pegawainya, pegawai juga bisa, mungkin kalimatnya, harus tahu bahwa dengan mengadopsi itu, pekerjaan yang tadinya dilakukan di kantor bisa dilakukan di rumah atau di mana saja, maksudnya. Ada beberapa fenomena sekarang, ya, karena sekarang kita berhadapan dengan pandemi, ya. Sebelum pandemi COVID ini, itu ada pekerjaan yang dilakukan di tempat wisata. Jadi pegawai itu bekerja di mana saja terserah, ya, dan mereka melakukan di tempat wisata asalkan produktivitasnya sama dengan pegawai datang ke kantor. Disitulah munculnya inovasi bahwa ada sebuah kantor berbasis virtual. Ya, kalau di kita itu kampus berbasis virtual. Orang-orang IT untuk yang sifatnya freelance memang banyak yang bekerja di mana saja, ya. Dan orang-orang IT termasuk yang mudah mengadopsi perubahan dari sebuah inovasi, dari sebuah teknologi. Nah, ini dia bersifat N, semakin banyak, semakin berkembang. Di skala makro, Anda akan lihat bahwa bagaimana adopsi sebuah media sosial di skala besar, ataupun kalau kita ambil contoh di pandemi COVID-19 ini, bagaimana orang mengadopsi pengetahuan tentang rapid test misalnya, kemudian bagaimana orang bisa mengadopsi pengetahuan tentang lockdown atau karantina,
semua pengetahuan itu harus disebarkan atau didifusikan ya di berbagai agensi seperti organisasi dan divisi ini. Nah, ini nanti akan menentukan adopsi dari rating adopsinya. Nah, dan tidak harus seperti ini juga topologinya. Topologinya bisa berlanjut menjadi jejaring ya. Nah, tetapi ini kita contohkan saja dalam bentuk segitiga ya. Dan ingat panahnya akan saling berhubungan. Yang kedua, nah kalau kita panggil manajer ataupun pengelola ya, baik dimanapun organisasi Anda, tentu Anda harus melihat beberapa faktor. Nah, di sini pertama ada membaca informasi. Ini saya tandai membaca informasi. Tidak mesti Anda membaca koran yang sifatnya fisik ya. Anda dapat mengaktifkan seluruh notifikasi berita di gadget Anda ya. Dan Anda harus benar-benar paham tentang situasi luar ya. Ini contoh menarik adalah di pandemi. Ketika kantor itu, kepala atau manajer kantor itu akan memutuskan bahwa kita harus kerja dari rumah ya. Dan siap dengan segala konsekuensinya. Atau kita sekarang di kampus bekerja atau studi dari rumah, kita harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Nah, ini kita harus paham dengan konteks yang berbeda-beda. Pertama, membaca informasi ya. Yang kedua, kita harus menanya atau bertukar pikir dengan pakarnya. Pakar dalam artian yang mengerti ya. Kalau masalah pandemi COVID ya tentu kita tanya kepada orang-orang kesehatan ya, perawat, dokter dan sebagainya, prosedural, protokol yang harus kita hadapi ya. dan ahli-ahli kesehatan lainnya. Yang manajer harus paham itu ya. Contohnya protokol untuk kita keluar rumah dan bagaimana itu inovasinya. Yang ketiga adalah mengakses network ya. Manajer harus tahu jejaringnya ya. Katakanlah di bidang supply, jejaringnya tentu Anda harus dapatkan bisnis yang sama ya. Ya, contoh kita kalau di kampus kita harus tahu jejaring dengan penyedia provider untuk belajar daringnya, kemudian jejaring pemerintah dan sebagainya. Dan terakhir kita manajer harus tahu dan menghadiri seminar yang berkaitan dengan inovasi tersebut ya. Jadi Anda sebagai manajer, apalagi manajer IT nanti Anda harus lebih tahu duluan daripada pegawai Anda. Baik, itu saja mungkin yang kita sampaikan di pertemuan yang sangat pendek ini. Implikasi dari teori difusi inovasi, dan pertemuan yang terakhir ini kita tutup di pertemuan 7 untuk UTS nantinya. Terima kasih.